Aku kangen banget. Aku kangen banget loh. Aku juga kangen banget sama kamu. Dasar kayak pengkhianat! Sini lo! Windan! Sini lo! Kamu mau mencuri gue! Tolongin! Mas, tolongin aku! Mas, tolong! Masih lucu! Masih lucu! Jangan, Bapak! Jangan tolong aku, Mas! Winda! Winda! Saya turut prihatin, Mbak. Saya turut prihatin. Saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan. Dan mungkin semua istri pun akan melakukan hal yang sama. Termasuk juga saya. Terus Mbak, ketika Mbak dikasarin oleh suami, kan Mbak pendarahan. Mbak keguguran. Saya pikir saya akan keguguran. Tapi nyatanya anak saya selamat. Hanya saja lahir prematur, Mbak. Tapi yang bikin saya sedih, selama di rumah sakit, Bian gak datang untuk nengok adiknya. Padahal saya kangen banget sama Bian, Mbak. Makanya saya senang ketika diperbolehkan pulang. Saya mau nunjukin ke Bian kalau adiknya sudah lahir. Tapi kenapa, Mbak? ujian saya nggak berakhir di situ, Mbak. Suami saya membawa pulang bayi saya tanpa sepengetahuan saya. Bian, kamu jangan pergi. Gak mau. Bian, masuk. Kamu ngambil anak-anak aku, Mas? Gak ada. Mas! Kamu bukan istri aku lagi. Aku sudah menikah sama Lucy. Dan kita sudah mengurus surat perpisahan. Rumah ini atas sama aku. Jadi kamu nggak berhak atas rumah ini. Paham? Pergi. Aku kesini cuma mau ngambil anak-anak aku. Anak-anak selamanya sama aku. Kamu paham gak sih? Aku lebih berhak atas mereka, Mas. Lebih kamu pergi. Sebelum aku tambah marah. Tidak, dengar ya. Aku bisa laporin kamu ke polisi karena kamu sudah masuk ke rumah orang tanpa izin. Pergi! Ya, Mas! Bian! Mas! Mas! Bian! Bian! Bian, Mama di sini, Bian! Masa aku mau cuma anak-anak aku, Mas? Dia mau nikah lagi atau tidak, saya udah nggak peduli. Bagi saya itu udah nggak penting. Yang saya harapkan sekarang adalah saya bisa berkumpul dengan anak-anak saya. Mbak kenapa nggak lapor polisi aja? Bilang aja penyekapan anak.
Proses perceraian masih berjalan, Mbak. Hak asuh anak akan diputuskan di pengadilan. Terus hasilnya gimana? Prosesnya panjang, Mbak. Saya kangen banget sama anak-anak saya. Terus setelah Mbak sudah nggak tinggal di rumah itu, Mbak tinggal di mana? Saya ngekos di dekat sekitar rumah, Mbak. Saya nggak pulang ke rumah orang tua, takut bikin mereka pikiran. Kasian. Berarti Mbak nggak pernah berhenti memperjuangkan anak-anak. Iya, Mbak. Dan ternyata perempuan itu, Kenapa Mbak? perempuan itu memperlakukan anak saya. Mas jangan mas. Mas jangan ambil Bian. Mas jangan ambil Bian, Mas. Mas, bawa anak-anak ke dalam. Sampai segitunya Mbak, mantan suami Mbak kasut sama perempuan itu. Iya, Mbak. Mata dan hatinya sudah tertutup. Padahal sudah jelas, anaknya disiksa kalau dia nggak ada. Tapi tetap aja dia belain perempuan itu. Mbak nyerah buat dapetin anak-anak. Tadinya saya mau nyerah, Mbak. Nyerah kenapa? Karena saya merasa pintu sudah tertutup. Bahkan buat nganter ASI peras buat bayi saya aja saya nggak bisa, Mbak. Kalaupun diterima, dibuang sama perempuan itu. Saya sakit banget hati saya, Mbak. Akhirnya saya mikir lagi. Anak-anak pasti akan tersiksa kalau ada perempuan itu. Dia akan terus menjahati anak saya. Hidup saya juga nggak akan tenang mikirin itu. Terus apa yang Mbak lakukan? Akhirnya saya nekat. Nekat gimana Mbak? Bian ini mama sayang. Itu adiknya. Winda! Kembalikan anak-anakku.
Sini, Bian. Mas jangan ambil Bian. Mas jangan ambil Bian, Mas. Bawa anak-anak ke dalam. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Jangan pernah injakin kaki kamu di rumah aku lagi. Sekarang mau pergi. Aku mau pergi sama anak-anak aku, Mas. Dengar ya, kalau aku teriakin kamu maling, kamu pasti akan digebukin sama warga sini. Apalagi kamu masuk ke rumahku tanpa izin. Sekarang kamu pergi. Bian! Mas jangan, Mas Benny. Pergi! Mas! Mas, aku mau sama anak-anak aku, Mas! Mas Benny! Bian! Saya kagum sama perjuangan kamu, Mbak. Meskipun kamu dihalangi, kamu diusir, tapi kamu mengupayakan segala macam cara demi bisa dapetin anak-anak. Ibu mana yang rela anaknya diurus sama orang lain, Mbak? Sampai kapanpun saya akan tetap perjuangkan. Saya harus mendapatkan hak anak-anak saya. Saya kalau jadi kamu, mungkin saya akan lakukan hal yang sama. Apapun akan saya ambil resikonya, Mbak. Asal saya bisa mendapatkan anak-anak saya. Sekalipun saya terluka. Sayang, Papa jalan dulu ya. Iya, Pak. Ingat, kamu nggak boleh nakal dan harus nurut sama Tante Lucy, ya? Yaudah, Papa jalan dulu. Anak pintar. Dah. Dadah. Hati-hati ya, Pak. Ya. Bian, Pak, berhenti, Pak. Bian! Mama! Bian! Aku kangen sama Mama. Mama juga kangen banget sama Bian. Aku sayang sama Mama. Mama juga sayang Bian. Bian, adik kamu mana? Winda! Mas, kamu cepetan pulang, Mas. Winda mau kabur anak-anak, Mas. Winda! Bian, ayo kita masuk. Gak mau! Ayo! Gak mau! Ayo, Bian! Ah! Udah sakitin gue. Jangan pernah lo sakitin anak-anak gue. Mas Benny. Berhenti! Winda! Buka pintunya, Winda! Pak! Buka pintunya, Pak! Lo nggak ikut campur urusan gue! Lo mau gue hancur mobilnya! Jangan, Mas. Mas!
Jadi itu Mbak yang bikin tangan Mbak terluka? Iya Mbak. Beberapa jari saya retak, tapi sudah dalam proses penyembuhan. Rasa sakit ini sudah terbayarkan, karena saya sudah berkumpul dengan anak-anak saya. Mungkin ini ya Mbak, yang dinamakan musibah membawa berkah. Untungnya tangan saya nggak terlalu parah. Hanya tinggal terapi aja. Terus mantan suami dan perempuan itu gimana? Dia ditangkap polisi, Mbak. Karena menganiaya Mbak? Bukan, Mbak. Dia korupsi uang kantor. Rumah disita bank karena untuk membayar hutang. Dan selingkuhannya itu pergi meninggalkan Mas Beni karena tahu Mas Beni sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya ampun Mbak. Terus sekarang gimana perasaan kamu setelah berhasil melewati ini semua? Saya sama anak-anak sangat bahagia, Mbak. Buat saya, anak-anak adalah harta yang tak ternilai harganya. Sekarang saya mau fokus sama anak-anak. Saya mau membesarkan mereka, mau memenuhi kebutuhan mereka dengan hasil keringat saya sendiri. Saya benar-benar kagum sama kamu Mbak. Kamu hebat. Dan pasti para pemirsa Catatan Hati Perempuan juga bangga sama kamu. Makasih ya Mbak Winda. Sehat-sehat terus ya. Kamu juga ya. Salam buat anak-anak. Pasti. Pemirsa Catatan Hati Perempuan, cerita yang disampaikan oleh Mbak Winda tadi membuka mata kita semua. Bahwa anak adalah harta yang paling berharga. Adalah anugerah yang harus kita jaga. Dalam perjuangan hak pengasuhan, mari kita selalu mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Karena di balik senyuman seorang anak terdapat harapan besar untuk masa depan. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.